Bertemu lagi dengan akun random saya yang membahas hal-hal yang tidak penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesekali memang sempatkanlah melihat hal-hal kecil yang tidak penting, karena mungkin dari hal-hal yang tidak penting itu akan merubah sesuatu yang penting. Kali ini saya akan membahas tentang pilihan hidup sendiri. Saya tinggal di rumah sendiri, di rumah yang versi saya relatif untuk ukuran kampung tempat saya, mungkin rumah saya tergolong besar, apalagi kalau ditinggali sendiri. Anak saya yang pertama, perempuan, sudah bekerja, sudah menikah, dan memiliki rumah sendiri, sehingga dia tidak tinggal bersama saya. Dan saya juga tidak bisa menemukan alasan tidak berbahagia dengan kondisi anak perempuan saya untuk menjalani kehidupannya sendiri dengan keluarganya. Anak saya yang kedua tinggal di Jogja, kuliah di salah satu universitas yang sangat dia inginkan, dan tidak ada alasan juga untuk saya tidak bahagia dengan kepergian anak saya untuk kuliah di tempat yang dia impi-impikan. Jadi kesimpulannya, kalau sekarang saya tinggal sendiri di rumah, itu adalah hal yang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah kepada saya. Mulai bangun pagi subuh, saya sendiri mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, saya memasak sendiri, saya makan sendiri, saya membersihkan rumah sendiri, semuanya saya lakukan sendiri. Beruntungnya mungkin saya adalah pre-lansia yang mempunyai hobi membuat video. Jadi walaupun saya di rumah, saya tuh masih bisa ngomong-ngomong seperti ini. Jadi ngomong-ngomongnya bukan sama orang, tapi ngomong-ngomong untuk online. Ada beberapa teman atau tetangga yang menyarankan kenapa tidak mencari teman untuk tinggal di rumah daripada sendiri. Atau minimal rumahnya dikoskan atau dikontrakkan yang depan. Atau ada yang menyarankan kenapa tidak dari pembantu sehingga ada temannya untuk ngobrol. Ada lagi yang menyarankan kenapa tidak mengajak saudara. Ada juga yang menyarankan kenapa tidak menikah lagi. Di sini saya akan menjawab satu-satu. Kenapa tidak dikoskan? Jadi manusia itu memiliki karakter masing-masing, dan karakter saya mungkin karena terbentuk dari keluarga atau pengalaman saya waktu kecil, saya itu memang gak terlalu nyaman kalau harus ada orang asing atau orang luar yang tinggal di rumah saya, kecuali liburan atau mampir atau bermalam ke rumah mampir, itu bukan itu maksudnya. Kalau orang mengatakan ketidaknyamanan saya ini berarti saya jahat, ya silahkan. Karena kemarin saya mengikuti vlognya Dr. Fakhrudin, bahwasanya sebenarnya pilihan untuk sendiri itu nggak ada masalah gitu loh. Saya nyamannya kalau dibandingkan harus tinggal dengan orang yang tidak saya kenal atau orang asing yang masuk ke rumah saya, dibandingkan dengan saya harus tinggal sendiri, saya lebih memilih untuk tinggal sendiri. Atau kenapa tidak mengajak saudara? Lah, saudara saya yang mau saya ajak itu siapa? Misal katakanlah di usia saya yang sudah 53 tahun ini, saya misalnya mengambil atau mengajak atau mengadopsi keluarga misalnya untuk saya sekolahkan. Jadi saya mempunyai karakter yang mungkin, ya namanya karakter kan setiap orang beda-beda. Saya mempunyai karakter yang mungkin saya mempunyai karakter yang saya itu orangnya tanggung jawab. Jadi misalnya kalau saya katakanlah mengambil atau mengajak saudara untuk tinggal, misalnya untuk saya sekolahkan, bayangan saya itu, iya kalau saya bisa merawatnya dengan baik, mendidiknya dengan baik. Oke lah, katakanlah misalnya secara materi, kalau berlebihan tidak, tapi saya bisa mencukupi. Tapi seorang anak itu sebenarnya tidak hanya butuh materi, tapi juga butuh dirawat, dididik. Lah itu yang saya tidak terlalu berani untuk mengambil risiko. Dengan usia saya yang segini, sudah tidak saatnya saya itu untuk merawat anak kecil. Yang berikutnya adalah kenapa tidak menikah lagi. Ini adalah pertanyaan yang menurut saya konyol,
Menikah, jodoh, rezeki, maut, itu Allah yang menentukan. Kalau saya ditanya kenapa tidak menikah lagi, lah mana saya tahu, itu kan hak prerogatifnya Allah. Saya juga tidak tahu bocorannya kenapa. Mungkin ada yang mengatakan saya tidak membuka diri. Saya itu, apa katanya Allah, mau dikasih jodoh lagi ya. Monggo silahkan ya Allah. Kalau tidak dikasih dan saya harus sendiri sampai tua ya, monggo ya Allah. Saya itu yakin seyakin-yakinnya bahwasannya pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Dalam hidup saya sering meminta sesuatu dan sesuatu itu dikabulkan sama Allah dan saya baru sadar ternyata permintaan saya itu tidak baik. Jadi di usia sekarang ini saya manut nurut tuhu apa yang diberikan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, saya nurut. Ya kesannya itu seolah-olah saya yang sombong, yang kriterianya terlalu tinggi sehingga saya sendiri sampai sekarang. Namanya kriteria pasti ada lah, apalagi memilih jodoh pasti ada kriterianya. Mungkin kriterianya terlalu tinggi nggak juga, saya tuh orangnya sadar diri kok. Saya tuh nilainya berapa, ya saya harus pingin apa, itu saya orangnya sadar diri. Jadi kalau saya sendiri bukan karena kriteria saya yang terlalu muluk-muluk, bukan, ya karena memang Allah sudah berkehendak atau memang tidak berkehendak memberikan saya jodoh dan saya yakin pasti ini yang terbaik. Kemarin saya mengikuti ceramahnya Dr. Fakhrudin bahwasanya memilih untuk sendiri bukan berarti kita itu jahat, nggak bisa hidup sama orang lain. Jadi ada beberapa orang itu yang memang nyaman hidup sendiri. Sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada sendiri yang menderita atau yang memutuskan untuk menyendiri. Saya lebih ke pilihan yang kedua. Saya memutuskan untuk menyendiri. Pada saat saya menyendiri sebagai makhluk sosial, saya pasti kadang-kadang bosan, pengen ngobrol. Dan saya percaya kalaupun ada masalah seperti itu, manusia sebagai makhluk yang paling tinggi tingkatannya oleh Allah, saya yakin Allah sudah menyertakan fitur adaptasi yang paling baik. Saya juga adaptasi. Kalau saya pengen ngomong ya sudah, saya bikin vlog aja. Membahas hal-hal yang tidak penting. Karena pada dasarnya pada saat saya gabut, kegiatan yang paling saya sukai adalah menonton video saya sendiri. Kadang-kadang pada saat saya treadmill itu saya putar video saya sendiri. Jadi mungkin saya ada satu titik saya membuat video sendiri, saya lihat sendiri, saya sukai sendiri, saya kagumi sendiri fase saya sekarang ini. Demikian pembahasan saya tentang hidup sendiri. Mungkin di luar sana ada beberapa orang yang sama dengan saya di usia yang sekarang ini, anak-anak sudah harus keluar dari rumah dengan urusannya masing-masing. Suami sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan selalu berbahagia mengisi kehidupan masa tua kita.